Arba'atun, ada empat hal. Empat hal. Tolabna fi arba'atin. Ada empat hal yang telah kami cari. Telah kami cari empat hal tersebut pada empat hal yang lain. Artinya kita ini manusia nyari sesuatu, kita mau nyari duit ya kerja caranya. Kita mau kenyang, mau ya makan caranya. Nah ini enggak, ini ada empat hal yang dicari pada empat hal yang lain, ternyata salah, ternyata pencahariannya salah, malah didapatinnya bukan dari empat hal yang kita cari. Contoh, ada orang mau punya duit, dia kudu kerja, ternyata salah. Itu ibarat kata aja, bukan berarti orang kerja salah, bukan. Ibarat katanya aneh pengen kaya, nabung, ternyata salah. Aneh mau apa ya? Mau ganteng, mau rapi, dandan, salah ternyata, bukan itu. Nah ini empat hal yang dicari sama Imam Hamid Al-Lafaf. Itu empat hal yang saya cari, ternyata di empat hal yang lain ternyata salah jalurnya, bukan itu caranya Anda dapetin itu, kata Imam Hamid Al-Lafaf. Yang pertama kata beliau, tolab minal ghina. Kami mencari kekayaan. Kami mencari kekayaan, ayul yasar. Ya, itu yasar itu kemudahan, hal-hal mudah. Kekayaan ya identik, orang-orang kaya mau apa aja bisa, identik banget tuh. Ya, saya mencari kekayaan, kami mencari kekayaan. Filmal, di letaknya ada pada harta. Saya mencari kekayaan lewat harta, kata Imam Hamid. Fawajadnahu, akan tetapi saya malah dapatkan itu, akan tetapi kami dapati kekayaan itu bukan dari harta. Walakin fil qanaah, saya dapatkan kekayaan itu, ternyata letak kekayaan itu adanya pada qanaah. Orang yang kaya bukan orang yang punya duit banyak, tapi orang yang kaya orang yang dikasih berapapun dari Allah cukup. Itu orang kaya. Jadi letak kekayaan itu ada pada apa? Ada pada kecukupannya. Kalau dia dapat sesuatu apapun itu, dia bersyukur, dia ngerasa cukup, jadi udah kaya. Sebab dia bisa ngebeli sesuatu yang cukup buat dia. Gitu. Jadi bukan harta patokan kaya di mana. Bukan berarti juga orang mau punya duit banyak kagak boleh, bukan. Bagus. Dia punya duit banyak, bagus. Yang penting syukur. Dia nggak punya duit banyak, bagus. Yang penting syukur. Dia letaknya di mana? Di qanaahnya. Cukup apa enggak? Dikasih sama Allah segitu nominalnya. Kalau nggak cukup ya dia nggak kaya. Orang nggak cukup mulu. Orang yang merasa dirinya selalu nggak cukup ya berarti orang miskin. Sebab orang miskin orang yang nggak cukup. Mau ngapa-ngapain nggak bisa sebab nggak cukup. Orang kaya mau ngapain aja bisa sebab cukup. Nah kita kalau dikasih berapa aja dari Allah Ta'ala cukup berarti kita kaya. Jadi bukan terletak pada harta, bukan terletak pada duit, bukan. Orang kaya itu terletak pada apa? Pada qanaahnya, pada kecukupan dia, kelapang dadaan dia, kelapangan dada dia. Ayu fi ridho bil gismah, yaitu keridhaan yang dia dapatkan dari sesuatu yang telah dibagi kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sukunul qalbi inda adabil ma'rufat, dan ada pada ketenangan hati dia ketika dia nggak punya segala sesuatu. Orang yang nggak punya apa-apa tapi dia bersyukur, dia nggak marah, dia nggak nuntut, dia ridho bil gismah, dia ridho dengan ketetapan yang diberikan kepada dia, hatinya nggak berutuh, dia tenang. Nggak punya apa-apa tenang. Dia termasuk orang kaya. Ini bukan kata aneh. Jadi mulai sekarang berhenti tuh berpikiran kaya itu harus banyak duit. Kita harus banyak duit, tapi jangan jadiin duit itu patokan kaya. Karena kaya itu patokannya adalah cukup. Cukup tenang aja. Cukup buat beli Alphard, cukup buat beli apartemen, cukup buat beli kontrakan banyak, cukup buat beli pulau, cukup. Ini cukup. Jangan bilang mahal. Kalau bilang mahal, miskin namanya. Kayak contoh apa misalkan Dudun tuh apa? Dun, itu bayarin Dun apartemen aneh, kata Yasmin jual apartemen ceritanya.
Biar apartemen ini dulu nggak boleh bilang mahal, ntar nih kalau duitnya pas gitu, ntar mau dibikin pas. Cuma kalau ini nggak bakal di apartemen, nggak mau. Iya. Kenapa nggak bakal mau? Soalnya nggak bisa jadi hak milik per 20 tahun ya digusur ulang, kagak boleh, rugi jadinya. Artinya mau banyak duit silakan, fadol, mau banyak duit, banyak harta silakan, tapi ingat jangan jadiin banyak duit itu patokan kaya. Sebab kaya itu letaknya ada pada kecukupan kita. Kalau kita cukup dengan apa-apa yang Allah berikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba-hamba yang kaya. Yang pertama tuh. Yang kedua, wa talabna rohata fi tharwah. Ya. Dan kami mencari roha ini di sini zawalul musyaqqah. Roha ini artinya kami mencari keringanan hidup. Keringanan hidup. Kami mencari keringanan hidup. Nyarinya di mana? Fi tharwah, pada banyaknya harta. Kami mencari keringanan hidup. Saya pikir ketenangan hidup itu terletak pada banyaknya harta. Dipikir gitu ya kan, kita kalau duit banyak mau apa-apa gampang. Jadi orang mikirnya kan mau serba gampang hidup, banyakin duit gitu kan. Ternyata bukan. Saya pikir mencari ketenangan itu letaknya pada banyak harta. Ternyata tidak. Fawajadnaha fi qillatil mal. Ternyata ketenangan itu terletak pada sedikitnya harta. Duit makin dikit, hidup makin tenang. Sebab mau apa-apa jadi mikir, mau apa-apa jadi kagak jadi. Kepengenan yang kagak-kagak hilang, sebab kagak punya duit. Ya masa iya di kerjaannya parkir sehari 15.000, 20.000 pengen beli Lamborghini, kan nggak masuk akal. Akhirnya dia tahu, ya ini kamu parkir masa mau beli mobil. Udah, dia ngapain yang punya mobil? Hidupnya tenang nggak? Beda nggak sama orang yang kemampuan sedikit pengennya yang kagak-kagak. Kerja gaji 5 juta, dia pengen punya mobil mewah. Boleh-boleh aja, cuma puyeng. Jangan aja. Kok tahu Beb? Ini kan ngalamin begitu. Puyeng. Sebab apa? Sebab kebutuhan dia sama yang dia nggak punya, sama yang dia punya itu berbanding jauh ke atas. Nah kalau orang yang nggak punya duit, nggak punya kerjaan, apalagi nganggur abadi, nganggur nih, nggak punya duit dah, pokoknya nggak punya duit. Dia nggak nuntut apa-apa dan di dalam dirinya buat hidupnya nggak nuntut apa-apa. Ya udah deh, boro-boro punya mobil makan aja susah, begitu aja. Jadi ketenangan ternyata terletak dari sedikitnya harta, duit sedikit, hidupnya tenang. Balik lagi, bukan berarti kita hidup harus miskin, kita hidup harus nggak punya duit, bukan. Banyakin duit kalau bisa. Imam ada tuh perintahnya, banyakin duit kita, perkara dunia kita banyakin. Tapi bukan jadiin itu sebagai letak kekayaan. Jangan jadiin duit itu inti kekayaan, dan jadikan duit itu sesuatu yang bisa meringankan kita. Enggak. Artinya banyak duit, gak banyak duit. Kalau kitanya bersyukur, kitanya ridho bil qismah minallah, ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, selamat dunia akhirat. Jadi jangan beranggapan tuh orang-orang yang duitnya banyak tuh katanya kaya-kaya hidupnya tenang, belum tentu. Ya, banyak kan udah sering bilang kan di kolong jembatan tuh ada sering ketemu sama pengamen-pengamen kecil sama ibunya minum es teh doang, ketawa ketiwi ngakak, orang pada ribut corona, orang pada ribut gaji dipotong, apa berantakan, demo sana sini. Tuh yang di kolong jembatan ngakak hidupnya tiap hari, ketawa ketiwi. Om minta duit om 2.000 girang, udah 2.000 girang. Kita gaji baru dipotong 300.000, ngamuknya. Wah nih bos zolim nih, cepat mati bos begini nih, begitu kan? Beda. Artinya nggak jadi penentu. Duit banyak ini sumber kebahagiaan jadi penentu. Ya, perlu tahu tuh makanya. Ya Allah. Nah, terus yang ketiga katanya nih, wa talabna ladati bihilwati dzuk wa nuril basar wa huduril marju. Allah fi ni'mah ma qasbih ma qasada bihin naf'u wa wajadnaha fil badani sahih. Kata Imam Hamid, saya pikir mendapatkan kelezatan nikmat, ya, saya pikir mencari kelezatan nikmat itu terletak
saya pikir mencari kelezatan itu letaknya ada pada nikmat, ada pada kenikmatan. Ya, dengan apa ya? Ini lezat di sini hilawat itu, yaitu manisnya rasa. Untuk itu ketukan dalam hati itu, manisnya rasa dalam hati. Ya, cahaya pandangan hati dan hadirnya harapan yang diharap-harapkan. Orang-orang pikir tuh mendapatkan kelezatan itu hanya berbau nikmat, dapat rezeki gede, dapat door prize, dapat hadiah dari orang. Dia pikir tuh dapat kelezatan itu kayak begitu, kelezatan hati. Ternyata tidak. Fawajadnaha, ternyata saya dapatkan kelezatan tersebut fil badani sahih, di badan yang sehat, kenikmatan yang luar biasa. Nikmat badan sehat itu, ya Allah, itu udah rasa yang paling indah tuh badan sehat. Antum tanya nih sekarang nih yang saya nggak punya duit tapi sehat afiat ya, nggak punya duit tapi sehat afiat. Antum cari orang-orang yang bos-bos besar tapi di kursi roda. Tanya, hidup ente sama hidup aneh enakan mana? Jawabannya masih ente. Sebab apa? Sebab ente jalan, aneh lumpuh. Badan yang sehat, badan yang sahih. Di badan yang sehat itu kenikmatan yang luar biasa, yang udah nggak bisa diganggu-ganggu lagi. Keindahan kenikmatan ini nggak bisa diganggu juga. Ya, artinya banyak-banyak bersyukur dah udah dikasih sehat afiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti antum nih, setiap dari antum, dari kita nih, badan nih dipertanggungjawabkan, ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai di badan kita yang sehat kita gunain buat hal-hal yang enggak. Sebab dia bakal nyaut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari akan datang hari nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tukallimuna aydihim, maka akan kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan kami jadikan sebagai saksi atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Nyaut nih, badan nyaut, dipakai buat apa aja, mulut nggak bisa ngomong. Sebab al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka, nggak bisa nyaut. Dia nyaut tangan, ya Allah, ini malam Rebo, aneh dipakai buat nyolong spion, ada yang begitu. Ya Allah, ini malam tuh malam aneh tangan aneh pakai buat getok orang. Dia ngaku, nggak bisa ngaku. Kenapa dia bisa ngaku? Sebab Allah yang perintahin. Ya, nah kan badan yang sehat nih gunain buat hal-hal yang manfaat. Ya sekiranya nih kalau Allah tanya dia jawab enak. Ya Allah, malam Rebo tangan aneh kanan aneh pakai buat bakar bukur pas pengajian. Ya Allah, tangan kiri aneh gunain buat melindungi keluarga aneh. Ya Allah, aneh dipakai buat minum, kata tangan kiri. Ya Allah, tangan aneh yang kiri nih aneh gunain buat minum. Kenapa buat minum? Emang kemana tangan kanannya? Buntu. Tangan kanannya buntu. Makanya lu pakai tangan nggak pakai kalau buntu. Kalau nggak buntu, belum tangan kiri nggak boleh. Ya. Ada saya tahu bocoran sedikit ya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disunahin makan pakai tangan kanan 3 jari? Sebab saat itu Rasulullah ini ketemu sama iblis, nanya, iblis, ente kalau makan kayak gimana? Saya, kata iblis, kalau makan itu pakai tangan kiri, pakai 2 jari. Ini iblis dua jari. Rasulullah pasti sihir dia. Makanya beliau pakai tangan kanan, jarinya di 3 jari begini, nggak bisa begini makan. Gimana nih lauknya? Begini nih 3 nih. Minumnya pakai tangan kanan, makanya kagak boleh kita makan tangan kiri, minum tangan kiri. Restoran itu yang mau pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri, kagak boleh. Ngikutin iblis. Kita ikutin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang bilang ikutin Rasulullah kampungan, nggak. Ya. Karena semodern manusia itu Rasulullah paling modern. Sebelum orang ciptain pesawat terbang, Rasulullah udah naik ke langit, nggak pakai mesin. Ya, badan yang sehat gunain buat hal-hal yang bermanfaat. Tapi nyaut nih,
Ente dipakai buat apa? Buat minum tangan kiri, yang kanan buat istinja. Kebalik. Ternyata nih orang tangannya dua-duanya kiri. Iya, kebalik. Ya, artinya antum kalau mau nyari kenikmatan yang luar biasa, lihat kita nih hari sehat atau enggak. Kalau sehat bersyukur, sebab dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wa talabal ilma fi batni syiba. Ini nyambung Ramadan. Saya pikir mencari ilmu itu terletak pada perut yang kenyang. Saya pikir mendapatkan ilmu itu, mencari ilmu itu dengan keadaan perut yang kenyang. Fawajadnahu, ternyata kami dapati mendapatkan ilmu itu pada perut yang lapar. Jadi orang yang sebelum ngaji makan dulu nambah 3 piring, itu masuk ilmunya susah. Sebab apa ya? Sebab kenyang. Sebab kenyang. Nah tapi kalau yang lapar itu karena ilmunya lebih cepat. Kenapa? Sebab lawannya ilmu itu syahwat. Letak syahwat manusia ini, letaknya itu terdapat fi batnih. Letak syahwat itu terletak pada perut. Perut yang dikasih makan terus syahwatnya makin gede. Nah ilmu lawannya syahwat. Ilmu makin gede, syahwat makin gede. Ilmu sedikit, syahwat sedikit. Kalau syahwat kita gedein, ilmu susah masuk nih. Sebab apa ya? Syahwatnya gede. Makanya sering-sering lapar. Biar apa ya? Biar syahwat kalah sama ilmu. Kalau syahwatnya kalah, ilmunya masuk, jadi nih orang manfaat dunia akhirat. Gitu. Bukan berarti kita lapar terus, bukan. Sering-sering lapar itu maksudnya sering-sering puasa. Makanya ada bulan suci Ramadan 30 hari berturut-turut selama 16 jam, ada 14 jam kita lapar. Iya, pas mau nyambut maghrib, ya Allah kayak jangan ada ngabuburit ya. Nih antum semua nih yang hadir, nggak ada tuh setengah ada ngabuburit kentut, nggak ada ngabuburit. Beli persiapan dari subuh tuh buat nanti menjelang setengah jam mau maghrib, siapin semua. Baca-bacaannya tuh tahmid, tahlil, tasyhid. Baca. Bukan ngabuburit pinggir jalan bikin macet. Lah yang ngabuburit selamanya mini bener. Ngabuburit kan sunnah. Siapin takjil sunnah, ngabuburit itu kan sunnah. Siapin takjil tuh setengah jam sebelum maghrib, siapin tuh barang-barangnya, apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum, siapin itu sunnah. Bukan keluar-keluar ngabuburit nggak jelas, bikin macet jalanan. Bikin macet jalanan. Ngabuburitnya sama pacar. Nggak boleh pacaran dalam agama. Ngabuburit sama pacar. Sunnah Abi sama Umi jalan ngabuburit sunnah. Sunnah maling. Bukan sunnah tuh maling. Maling dalil buat beneran diri ente. Nggak boleh. Jadi kalau lapar tuh, makanya itu kan Ramadan nih. Kalau bisa Ramadan tuh sering-sering baca Quran. Sebab apa? Ayatnya gampang masuk tuh. Ngebersihin hati banget. Bagus-bagus nempel tuh ayat di kepala ente. Nempel di hati ente. Sebab apa? Sebab keadaannya lapar. Yang serem tuh puasa bukan batalnya. Yang serem antum tetap puasa, cuman kagak dianggap puasa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman dapat lapar doang. Memang dari pahala mah kagak ada. Pahalanya kagak ada. Hindarin keluar siang bulan puasa, apalagi daerah-daerah macet. Suka hilang tuh. Ngomong yang kagak-kagak tuh gara-gara panas, macet, panas, lampu merah, orang nyalip. Itu bahasa Sunda tuh. Woi, itu woi ya, nggak tahu kalau di TKP nggak tahu. Apalagi tampang kita tampang temperamen nih, gampang panas. Nggak teriak, cuman ngeduduk. Itu orang ya. Tuh ngilangin pahala puasa. Kalau mau keluar siang, merem aja, diboncengin. Biar nggak marah, soalnya gampang marah gitu ya. Kita mesti ngaku sabak rezeki kita seret mentok segitu aja, kita masih temperamen, masih gampang emosi, masih suka marah. Yang bikin marah syaitan. Dampaknya kemana? Rezeki yang Allah kasih ditahan gara-gara temperamen bulan puasa. Sahur, dia kagak sahur, azan berhenti. Allah, Bib, ane bangun kira-kira 3 menit lagi azan, Bib.
Masih ada waktu buat makan nggak? Masih makan. Pas makan, adzan. Minum jangan seret dulu. Jangan minum, nggak pakai Allah baik, nggak pakai begitu. Jangan minum. Ramadan udah. Makanya paling bagus siapin itu dekat-dekat kita nih. Tidur, siapin roti, kayak apa, kayak jadi kalau mau telat bisa langsung makan, langsung minum. Jangan dengar itu dalil-dalil yang bilang kalau masih adzan masih boleh minum, masih boleh makan, tuh nggak boleh, nggak ada. Jadi makan adzan, Allahu Akbar, udah berhenti. Seret ya risiko ente, nikmatin aja, berkorban aja tenggorokan buat Allah masa agama. Aku aktif ya batal lu kodok sholat puasa lu kodok deh. Iya. Walhasil intinya kata Imam Hamid, kalau mau nyari ilmu dalam keadaan perut lapar, jangan habis makan, perut lapar. Tapi majelis taklim ini nyiapin makanan. Kalau majelis taklim lagi nyiapin makanan, itu datang dari rumah lapar, habis ini pingsan, habis keluar taklim. Nggak ada makanan, nggak ada gorengan. Ya, wa fi nushah wa talabna razaq fil ardi fawajadnahu fis sama ay maksuman fis sama. Dan ada dalam naskah yang lain itu beliau mengatakan, dan kami pikir mencari rezeki itu di bumi. Kami pikir mencari rezeki itu di bumi. Fawajadnahu. Ternyata kami temukan rezeki tersebut fis sama, di langit. Ayu maksuman fis sama, yaitu sesuatu yang telah dibagi dari langit. Jadi antum kalau mau dapat rezeki yang banyak doa Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar doa. Saya tahu yang kerja yang bisnis, yang dagang, sebelum masuk waktu pagi, malamnya hidupin sholat 2 rakaat, baca deh tuh surat Toha, baca deh tuh 1 juz atau 1 ain, terserah antum baca, minta sama Allah biar nih pagi urusan aneh lancar semua ya Allah, biar nih pagi dagangan aneh manis, biar nih pagi kerjaan aneh gampang enteng. Itu namanya nyari rezeki, bukan tidur malam tidurnya ngorok, bangun nggak subuh nggak kerja, aneh ikhtiar dulu, bohong. Nggak ada ikhtiar kalau nggak diiringi dengan doa, bohong. Ikhtiar itu diiringi dengan doa. Kalau doa nggak ikhtiar juga bohong. Artinya ya doa ikhtiar bareng. Tapi mana duluan? Doa duluan. Mana dalil lebih? Iya karena budua, iya karena nasta'in. Ya Allah, kepada Kamulah kami menyembah. Baru setelah itu kami meminta tolong, doa dulu, nyembah dulu, sembah dulu Allahnya. Habis sembah, urusan kita ntar pagi biar digampangin sama Allah Subhanahu wa taala. Buat yang dagang, buat yang kerja, buat yang kuliah, tidak buat yang nganggur. Ya, yang nganggur minta aja kerjaan biar banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih penting nggak mau kerja ya udah nganggur. Iya 7T boleh, Royit. Artinya ini yang dinasihatin nih kita semua nih, jangan salah kaprah ya. Boleh kaya, boleh banyak duit, boleh antum dari kenikmatan yang lain, boleh antum dari ilmu dalam keadaan kenyang, boleh aja. Cuma ketika keadaan antum menunjukkan bahwa antum gak bisa kaya, menunjukkan antum gak bisa punya duit banyak, jangan sedih hati, sebab di sini ada jawabannya. Nggak semua orang yang gak punya duit itu sedih, dan gak semua orang yang banyak duit itu senang. Nggak semua orang yang kenyang itu bebel, dan gak semua orang yang sering lapar itu pintar, nggak menjamin. Tapi di sini ada hikmahnya. Kalau antum suatu saat dalam keadaan lapar, pengen belajar, gak punya duit, ingat, oh iya, kata Habib Jawad, kita masuk ibad, kalau orang menuntut ilmu dalam keadaan lapar, lebih nyangkut ilmunya. Berarti ini waktunya aneh dapat ilmu. Itu aja sebenarnya. Jadi agama bukan perbandingan, tapi tergantung keadaan kita. Kalau keadaan kita sesuai, ya kenapa kita, kalau keadaan kita sesuai untuk bisa jadi orang kaya, kenapa kita mesti miskin? Kalau keadaan kita bisa dapat harta yang banyak, kenapa kita mesti gak punya duit? Gitu aja. Tapi kalau keadaan kita nggak bisa kaya, ya udah, berarti kita bukan termasuk orang yang bisa megang harta banyak. Kita termasuk orang yang dikasih harta yang cukup sedikit. Yang penting apa? Bersyukur. Insya Allah bermanfaat di dunia untuk di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang Allah berikan pada malam hari ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alaina taubatan silukul واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي على هذا الحبيب وآله وصحبه عيدان صحبي والحمد لله في المال والثناء صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. قبول.